Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi kita lanjutkan materi kita tentang pertidaksamaan fungsi trigonometri. Nah, pertidaksamaan fungsi trigonometri, sebelum kita ke pertidaksamaan fungsi trigonometri, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan. Seperti persamaan kemarin, pertidaksamaan adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda lebih besar, lebih kecil, dan tidak sama dengan. Jadi sebenarnya ada ini juga ya. Dia bisa juga lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, baru tidak sama dengan juga boleh seperti ini. Nah, ini. Contohnya nih, misalnya saya punya X lebih besar daripada 1. Nah, ini adalah contoh dari suatu pertidaksamaan. Kenapa dia dinamakan pertidaksamaan? Karena dia kalimatnya berupa kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang tidak diketahui benar atau salahnya. Kalimat yang belum diketahui benar atau salahnya. Misalkan X-nya itu saya ganti 0, maka dia akan jadi kalimat tertutup yang bernilai 0 lebih besar daripada 1. Bernilai salah berarti ya. Karena 0 kan dia harusnya lebih kecil daripada 1 kan. Nah itu. Jadi pokoknya kalimat terbuka itu kalimat yang belum bisa ditentukan benar atau salahnya. Kemudian sama seperti persamaan, ketika kita punya suatu pertidaksamaan, yang dicari itu apa? Nah, kita bisa diminta untuk mencari nilai variabel yang menyebabkan pertidaksamaan bernilai benar, atau kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, solusi dari suatu pertidaksamaan itu dituliskan dalam bentuk himpunan. Contohnya ini. Tentukan solusi dari pertidaksamaan X lebih besar daripada 1. Nah, caranya itu biasanya kita gambarkan di garis bilangan. Jadi gambar X lebih besar daripada 1 di garis bilangan dan AC daerah yang menjadi solusi. Nah ini, misalkan saat ini garis bilangan, nah misalkan satunya itu ada di sini, maka yang di AC itu yang lebih besar daripada 1. Berarti dia mulai dari sini. Satunya masuk enggak? Satunya tidak masuk karena dia lebih besar, karena tidak ada sama dengannya. Berarti dia mulai dari sini sampai ini kita AC. Nah, berarti yang lebih besar dari 1 itu berapa? Bisa 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2, 2,1, 2,2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan plus tak hingga. Nah, kemudian ketika kita punya, biasanya kalau suatu pertidaksamaan ini solusinya itu biasa lebih dari 1. Jadi kalau yang kemarin kan bisa solusinya itu bisa 2, bisa 3. Ini bisa 2, bisa 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam solusi, 4 nilai solusi. Bisa juga 2, ini 1, 2, 2, 2 nilai solusi seperti itu. Nah itu, ini 2 nilai solusi. Nah, kalau pertidaksamaan, nilainya itu dia tak hingga banyak solusi dalam satu ini. Karena dia biasanya fungsi kontinu apa? Nilainya kontinu dia. Kontinu itu uh, selalu ada nilai di setiap titiknya ini. Contohnya misalkan antara 1 sama 2 ada berapa bilangan? Ada berapa bilangan antara 1 sama 2 ini? Atau 2 sama 3 lah. Nah, kan antara 2 sama 3 ini ada tak hingga banyak bilangan. Karena ada tak hingga banyak bilangan. Contohnya di antara 2 sama 3 ini ada 2,1. Boleh tidak ada 2,1? Boleh kan? Kemudian ada 2,11. Boleh enggak? Boleh juga. Ada 2,112. Boleh kan? Ada 2,1 juta. 2,1 miliar. Boleh kan? 2,1 miliar. 2,1 triliun. Boleh kan? Nah, jadi di antara 2 sama 3 ini dia ada nilai-nilai yang jumlahnya itu tak hingga di sini. Ada banyak sekali nilai, banyak tak hingga. Makanya solusi dalam suatu pertidaksamaan itu dia dituliskan dalam bentuk rentang seperti ini biasanya. Jadi solusinya adalah X. Nah, cara menuliskannya itu, nah ini nama solusinya, nama variabelnya X. X sama dengan himpunan X, di mana, cara bacanya ya,
X sama dengan himpunan X, di mana X-nya itu suatu nilai-nilai yang lebih besar daripada 1, dan X-nya itu anggota bilangan real. Bilangan real itu apa? Bilangan real itu gabungan antara bilangan uh, gabungan antara bilangan Q, bilangan Q itu bilangan pecahan, dan bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, jadi bilangan real itu apa? Bilangan real itu adalah gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kalau bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Itu ada di matematika 1 itu. Jadi kalau matematika 1 kan kita belajar apa? Sistem bilangan kan. Nah, bilangan real itu gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, jadi tulisannya kayak gini solusinya biasanya kalau dalam pertidaksamaan. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan tentukan solusi dari pertidaksamaan X kuadrat dikurang 1 lebih kecil daripada 0. Nah, cara ngerjakannya bagaimana? Kalau yang bentuknya seperti ini, nah, dia ada pangkatnya seperti ini, caranya itu kita rubah. Nah, ini. Nah, jadi misalkan kita punya solusi ini, ya, kita rubah pertidaksamaan menjadi persamaan, kemudian kita cari nilai X-nya. Caranya, dengan merubah pertidaksamaan dan menjadi persamaan, dan mencari nilai X-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang awalnya pertidaksamaan, ya, X kuadrat min 1 lebih kecil daripada 0, ini kita tanda pertidaksamaannya nih, kita rubah dulu menjadi sama dengan dulu. Kemudian ketika kita rubah menjadi sama dengan, kita faktorkan, kita cari nilai X-nya berapa gitu. Ternyata setelah difaktorkan, X-nya itu ketemu negatif 1 dan X-nya itu 1. Nah, setelah ketemu nilai X-nya, gambar nilai X. Gambar nilai X yang diperoleh di garis bilangan dan lakukan uji kebenaran di daerah di kebenaran daerah di pertidaksamaan. Nah, saya pertidaksamaan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita gambar garis bilangan. Garis bilangan itu ini. Nah, tadi kan saya punya X-nya itu negatif 1 dan 1 ya. Jadi negatif 1 di sini. Kalau menuliskan angka di garis bilangan, ingat ya, itu jangan sampai salah. Tidak seenaknya sendiri, ada aturannya. Aturannya itu apa? Aturannya itu nilai yang lebih kecil, dia itu selalu berada di sisi yang sebelah kiri. Nilai yang paling kecil, dia itu selalu berada di sisi yang sebelah kiri. Nah, negatif 1 sama 1 lebih kecil mana? Lebih kecil negatif 1. Berarti negatif 1 ini berada di sebelah kirinya 1. Nah, kemudian 1 ini karena dia lebih besar. Kalau nilai yang lebih besar, dia itu selalu berada di sisi sebelah kanan. Nah, itu. Anggap negatif 1 sama 1 di sini. Kemudian kita pecah, kita bagi garis bilangan ini menjadi daerah-daerah sesuai dengan pemecahannya ini berapa. Karena dia ada 2 nilai, negatif 1 sama 1, maka daerah ini bisa dipecah menjadi 5 bagian daerah. Jadi daerah yang kurang dari negatif 1, nah sini, ini daerah yang kurang dari negatif 1, kemudian negatif 1 itu sendiri, daerah negatif 1 itu sendiri, saya simbolkan sebagai daerah kedua, saya namai menjadi daerah kedua, daerah di antara negatif 1 dan 1, saya namai daerah 3, daerah yang isinya itu 1, saya namai daerah 4, dan daerah yang lebih besar daripada 1, saya namai daerah 5. Kemudian kita cek, kita ambil satu sampel di tiap-tiap daerahnya. Misalkan saya cek daerah 1, saya ambil sampelnya yang di daerah sini kan dia yang kurang dari negatif 1 kan, berarti saya ambil negatif 2. Ini mau diambil negatif 2 boleh, negatif 5 juga boleh, negatif 10 juga boleh, negatif 1 juta juga boleh.
Nah, tapi ini saya ambil negatif 2 supaya hitungan kita mudah gitu. Nah, misalkan saya ambil X-nya itu negatif 2, kemudian saya cek, apakah ketika X-nya itu negatif 2, saya masukkan di sini, hasilnya nanti itu benar. Nah, coba saya masukkan. Negatif X-nya sama dengan negatif 2, berarti X kuadrat berarti sama dengan negatif 2 kuadrat dikurang 1, apakah lebih kecil daripada 0? Negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Ini saya perjelas ya. Misalkan saya perjelas. Nah, negatif 2 dikuadratkan 4, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Apakah 3 itu lebih kecil daripada 0? Salah kan? Karena 3 itu lebih besar daripada 0. Maka daerah 1 itu, maka cek daerah 1 ini nilainya itu salah. Nah, dia tuh artinya apa? Artinya dia tidak sesuai nih. Ini tidak sesuai. Karena 3 itu harusnya lebih besar daripada 0. Nah, salah. Jadi daerah 1 ini bukan solusi. Kemudian kita cek daerah 2. Daerah 2 tadi nilainya kan negatif 1 ya. Berarti ambil X-nya itu negatif 1. Kemudian kita kuadratkan, negatif 1 dikuadratkan 1. 1 dikurang 1, 0. Apakah 0 lebih kecil daripada 0? Salah. Karena 0 itu dia harusnya sama dengan harusnya. Ini kalau ada sama dengan yang baru betul. Ini salah, karena dia 0 tidak lebih kecil daripada 0. Ya, jadi daerah 2 ini bukan solusi. Kemudian kita cek daerah 3. Daerah 3 itu mana? Daerah di antara negatif 1 sampai 1. Nah, ambil sembarang aja, mau diambil negatif setengah boleh, diambil setengah juga boleh. Di sini yang mudah saya ambil yang tengah sini 0. Ini saya ambil 0. Nah, maka nilai saya cek di fungsi apa soalnya tadi, 0 kuadrat sama dengan 0. 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Apakah negatif 1 itu lebih kecil daripada 0? Benar. Iya kan, benar kan? Nah, karena negatif 1 lebih kecil daripada 0, benar, maka daerah 3 ini, dia itu benar, dia merupakan daerah solusinya. Nah, apakah ketika temu seperti ini sudah selesai? Belum. Kita harus mengecek ke semua daerahnya. Jadi selanjutnya cek daerah 4, ambil 4 itu kan 1 ya. 1, 1 itu hasilnya 0 ini ya, ini salah. Harusnya 0, 1 dikurang 1 kan 0 ya. 0. Apakah 0 lebih kecil daripada 0? Salah, harusnya sama dengan harusnya. Jadi daerah 4 itu bukan merupakan solusi. Kemudian saya ambil yang daerah 5. Daerah 5 itu daerah yang lebih besar daripada 1. Misalkan saya ambil 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 1. 4 dikurang 1, 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 0? Salah. Berarti daerah 5 bukan solusinya. Nah, dari cek daerah 1 sampai dengan daerah 5 ini, yang jadi solusi yang mana? Yang jadi solusi adalah daerah yang ketiga. Daerah yang diantara negatif 1 sampai 1. Maka arsilah daerah 3 ini. Jadi arsilah daerah dalam garis bilangan yang tuliskan solusinya. Arsilah daerah yang disolusi. Dalam garis bilangan dan tuliskan solusinya. Nah, yang dihasil berarti yang ini ya, antara negatif 1 masuk enggak? Tadi negatif 1 kan dia salah, ya, dia enggak masuk dia. Apakah 1 juga masuk? 1 tadi masuk. Enggak masuk kan, dia salah. Berarti dia di antara negatif 1 sama 1 dan negatif 1 sama 1 yang dia tidak masuk. Sehingga himpunan solusinya adalah X sama dengan himpunan X, di mana X-nya itu dia besar daripada negatif 1, X-nya. Jadi kalau diapit tinggal gini aja, tuliskan negatif 1, X-nya taruh tengah, baru tambahkan simbol kurang dari, lebih besar, baca dari kiri ya, ini kurang dari, bacaan dari tengah harus. Kalau dari tengah ini bacanya lebih besar, kemudian lebih besar daripada negatif 1, dan ini X-nya lebih kecil daripada 1. Jadi bacaan di tengah ini, X lebih besar daripada negatif 1, X-nya lebih kecil daripada 1. Jadi daerahnya ini. Nah, seperti itu. Jadi solusi ini adalah, jadi solusi dari ini tadi, nah, solusi dari ini tadi adalah daerah-daerah yang nilai-nilai yang berada pada daerah 3 atau daerah X-nya itu lebih besar daripada negatif 1 dan X-nya itu lebih kecil daripada 1.
Misalkan, oh saya nggak percaya Pak, ini adalah solusinya. Kalau nggak percaya, ambil nilai sembarang di antara ini, masukkan di sini, pasti hasilnya itu selalu benar. Mau diambil negatif 0,9, mau diambil negatif 0,5, mau diambil negatif 0,1, mau diambil 0, mau diambil 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 0,9. Masukkan sini, masukkan di sini, pasti nilainya itu selalu lebih kecil daripada 0. Itu. Jadi seperti itu ya. Ini contoh pertidaksamaan yang belum menggunakan fungsi trigonometri. Ini pertidaksamaan yang biasa. Nah, selanjutnya adalah pertidaksamaan fungsi trigonometri. Apa itu pertidaksamaan fungsi trigonometri? Adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya terdapat fungsi trigonometri. Jadi bedanya itu, kalau yang biasa itu dia tidak ada fungsi trigonometri, itu ada apa aja? Ada sin, cos, sinus, cosinus, tangen, kosekan, sekan, sama kotangen. Pokoknya kalau ada di situ ada sin, cos, tangen, atau sekan, kosekan, sama kotangen, maka dia itu pertidaksamaan fungsi trigonometri ada itu. Ini saya lengkapi dulu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya ini, sin X lebih kecil sama dengan 1/2. Bacanya dari kiri. Ini gimana cara baca ini lebih kecil, lebih besar? Nah, tambahkan aja sini garis itu. Kalau kita tambah garis, berarti kan jadi K kan? Berarti sin X kurang dari setengah. Kalau ini namanya apa? Tambahkan aja garis. Kalau saya tambahkan garis seperti ini, jadinya B ya. Berarti apa lebih besar daripada apa? Kalau ini tambahkan garis jadi K kan? Apa kurang dari apa? Kalau ini berarti tambahkan garis apa lebih besar sama dengan apa? Kalau ini tambahkan garis apa lebih kecil sama dengan apa? Kalau ini dia tidak sama dengan apa, tidak sama dengan apa. Nah, ini tadi contoh pertidaksamaan fungsi trigonometri, dia mengandung tanda pertidaksamaan, dia mengandung fungsi trigonometri. Ini yang contoh yang berikutnya. Nah, sama. Tadi pertidaksamaan yang dicari solusi dari pertidaksamaan. Nah, kalau pertidaksamaan trigonometri yang dicari apa? Adalah solusi dari pertidaksamaan trigonometri. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencari solusi dari pertidaksamaan trigonometri. Kalau ini kan caranya ini kan tadi. Nah, cara di sini ada dua untuk mencari pertidaksamaan trigonometri. Yang pertama itu menggunakan sketsa grafik fungsi trigonometri. Yang kedua dengan menggunakan garis bilangan. Kalau menurut saya sama aja ya. Mau pakai A, mau pakai B, hasilnya pasti sama nanti. Ini contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sin X lebih kecil sama dengan setengah untuk, nah kalau ada dua ini, bacanya dari tengah ya. Untuk X lebih besar, jadi yang saya garis ini, untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat, dan X-nya lebih kecil sama dengan 360 derajat. Jadi kalau ada yang dua nilai diapit ini, bacanya dari tengah. Jadi kalau ada satu nilai gini aja, bacanya dari kiri ke kanan. Nah, misalkan saya ingin kerjakan dengan menggunakan metode pertama, dengan sketsa grafik fungsi trigonometri. Tadi fungsinya apa? Yang dicari adalah sin X lebih kecil sama dengan setengah. Ini ya. Nah, caranya kita rubah menjadi persamaan dulu, sama seperti yang cara ini tadi. Nah, ini kita rubah jadi persamaan dulu. Kita cari nilai X-nya dulu. Kita rubah jadi persamaan terlebih dahulu. Berarti sin X kurang dari sama dengan setengah, jadinya sin X sama dengan setengah. Nah, kalau mencari, ini kan sudah jadi persamaan ya. Cara untuk mencari solusi dari persamaan ini, caranya bagaimana? Caranya adalah ada di pertemuan kita yang kemarin. Nah, yang poin pertama ini. Yang poin pertama ini. Kalau sin, bagaimana cara mencarinya? Jadi materi itu saling berkaitan ya. Materi itu saling berkaitan. Makanya
ketika kita sudah belajar yang ini, jangan dilupakan, karena ini juga digunakan di materi yang sekarang. Ini contohnya ini. Sin X sama dengan setengah. Cara mencarinya, nah, jadi sin X, sin berapa yang hasilnya setengah? Sin 30 derajat. Baru X-nya sama dengan 30 derajat, 30 derajat jadi alfanya. Jadi kalau sin itu solusinya itu ada dua, X1 sama X2. X1-nya itu bisa alfa plus K dikali 360 derajat. Yang berikutnya bisa juga X2 sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Kita pakai ini. Jadi ceritanya tadi itu kita punya pertidaksamaan. Nah, ini kita punya pertidaksamaan ini, kita punya pertidaksamaan ini, kita rubah dulu menjadi persamaan. Nah, setelah kita ubah jadi persamaan, kita cari nilai X-nya. Nah, ini sin X sama dengan setengah. Sin X sama dengan sin berapa yang nilainya setengah? Sama dengan sin 30. Berarti X-nya sama dengan 30 derajat. 30 derajat ini jadi alfanya. Kemudian solusinya, nah, kita masukkan di X1 sama X2. Kita masukkan di X1 dulu. X1 untuk sin, itu kan dia sama dengan alfa plus K kalikan 360 derajat. Nah, kita coba K-nya kan bilangan bulat nih. Jadi kita coba K-nya itu mulai dari 0 dulu. Kita coba K-nya mulai dari 0 dulu. Maka XI sama dengan alfa plus K dikali 60. Alfanya berapa? Alfanya 30 derajat. 30 plus 0 kali 360, hasilnya 30 derajat. Nah, apakah 30 derajat ini dia masuk dalam rentang? Ternyata X-nya itu dia dibatasi rentang dari 0 sampai 360. Karena 30 itu berada pada rentang ini, maka 30 ini dia bisa dijadikan sebagai solusi. Berikutnya naikkan nilai K-nya. Jadi K sama dengan 0, sekarang K-nya naik jadi 1. Jadi masukkan sini, X1 sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya berapa? Alfanya 30 derajat plus K-nya 1 kali 360. 30 plus 360 sama dengan 390. Apakah 390 ini masuk dalam rentang X-nya? 0 sampai 360. Kali 390 kan dia ada di sini kan? Maka dia tidak masuk dalam rentang, maka dia tidak memenuhi sebagai solusi. Atau TM gitu. Maka hentikan sudah. Jadi untuk solusi yang X1 itu hanya ini aja, 30 derajat. Selanjutnya, kita berpindah ke rumus yang X2. X2 itu sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Kita ambil K-nya 0 dulu. K0 sama dengan X2 sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Alfanya berapa? Alfanya tadi 30 ya. Jadi 180 min 30 plus 0 kali 360. 0 kali 360 hasilnya kan 0 kan? Jadi 0 ditambah dengan hasilnya ini. 180 kurang 30 sama dengan 150. 150 ditambahkan 0 sama dengan 150 derajat. Apakah 150 ini masuk dalam rentang? Apakah 150 masuk dalam rentang ini? Yang ditanyakan ini? Jawabannya iya kan, masuk kan? Karena 150 itu dia di antara 0 sampai 360. Berarti ini jadi solusi ya 150 ini. Kemudian kita naikkan nilai K-nya. Setelah 0, K-nya sama dengan 1. K-nya bilangan bulat ya. Maka X2 sama dengan 180 min alfa. Nah, 180 min 30 derajat. Plus 1 kali 360. Oke. 180 kurang 30 berapa? 150. 150 ditambahkan 360. Kita tambah ya. 150 derajat plus 360 derajat. Nah, ini kan 5 tambah 6 itu 11, teman 1 berarti 510. Apakah 510 ini dia masuk dalam rentang? Rentang yang akan disoal, jawabnya adalah tidak. Karena 510 itu dia ada di sini ya. Tidak, maka dia tidak memenuhi. Maka hentikan sudah. Jadi dari X1 sama X2 ini ya, dari X1 sama X2 ini solusi yang dapat solusi X-nya saja yang dapatkan itu ada dua. Ada yang 30 derajat. Ini X untuk yang sama dengan ya, X untuk persamaan ya. Ada yang 30 derajat sama 150, nah 30 derajat sama 150 derajat. Untuk yang sama dengan. Kita belum yang lebih kecil sama dengan.
Nah, setelah kita dapat nilai ininya 30 sama 150, kita gambar grafik Y sama dengan sin X di interval 0 sampai 360. Kemudian karena di sini ada sin X sama dengan setengah, maka setengah ini kita jadikan sebagai garis Y-nya. Jadi gambarlah grafik sin X dengan intervalnya itu X lebih besar daripada 0 dan kurang dari 360 dan garis Y. Ini setengah ini karena dia sin X lebih sama dengan setengah. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah sin X, 0 sampai 360 ya. Jadi gambarnya seperti ini. Kemudian ini adalah gambar Y-nya. Y sama dengan setengah. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari sin X yang kurang dari setengah. Yang kurang dari setengah, yang kurang dari setengah yang mana? Yang atas apa yang bawah? Jawabannya adalah yang bawah. Nah, berarti kita tuliskan ya. Tadi saya punya X-nya 30 derajat sama X-nya 150 derajat. Nah, jadi grafik fungsinya sin X itu kan seperti ini. Nah, dimulai dari 0, 0 sampai setengah, setengah, baru dia lebih dari setengah, turun lagi sampai setengah, setengah, kemudian dia turun terus sampai negatif 1 dia lanjut naik lagi sampai ke 0. Nah, daerah yang kurang dari setengah atau yang di bawah setengah itu yang mana? Yang ini berarti. Nah, dari yang ini, maka lihat gambar grafik yang di bawahnya garis tengah ini. Grafik yang digambar di garis tengah ini yang mana? Yang 0 sampai 30 ini. Dia ini kan. Di bawahnya setengah. Kalau yang 30 sampai 50 grafiknya di mana? 30 sampai 50 grafiknya di atas ini. Nah, berarti dia lebih besar daripada setengah. Berarti dia tidak masuk jadi solusi. Kemudian setelah 150, dia grafiknya turun. Nah, dia di bawah setengah terus dia. Dia bawahnya setengah sampai ke 0. Jadi solusinya yang mana? Jadi solusinya itu 0 sampai 30 dan 150 sampai 360. 30 sama 150-nya solusi atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena grafiknya itu dia di atasnya garis tengah Y. Y sama dengan setengah ini. Karena grafiknya di atas garis Y sama dengan setengah. Nah, jadi itu. Nah, kemudian lihat dari grafik bahwa kurva sin X yang kurang dari Y sama dengan setengah berada di interval 0 sampai 30. 0 sampai 30 kan dia di bawah setengah kan nilai grafiknya ini. Dan interval 150 sampai 360. Grafiknya ini, garis ini. Dia di bawahnya setengah kan. Y sama dengan setengah kan. Sehingga solusi dari sin X kurang dari setengah adalah X, di mana X-nya itu suatu himpunan, X-nya itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari sama dengan 30, dan, koma itu dan ya, dan X-nya lebih besar sama dengan 150, dan X-nya lebih kecil sama dengan 360 derajat, di mana X-nya itu anggota bilangan real. Jadi ini sebenarnya, meskipun derajat itu bisa dikonversi jadi bilangan real ya, bilangan radian lah. Pakai pi, kan dia 3,14 berapa gitu kan. Jadi 180 kan dia pi kan. Ini adalah 3,14 kalau jadikan bilangan real. 3,14. 360 itu 2 pi kan. 2 pi itu berarti 3,14 kali 2 berarti 6,28. Kalau jadikan bilangan real. Nah, itu adalah contoh pengerjaan untuk menggunakan grafik, teknik grafik. Nah, berikutnya adalah mengerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Caranya bagaimana? Caranya sama. Jadi kita punya sin X lebih kecil sama dengan setengah, kita rubah jadi persamaan dahulu, kita cari nilai X-nya. Nah, di sini X-nya tadi ketemunya 30 sama 150 ya. Nah, setelah ketemu nilai X-nya, itu gambar ini di garis bilangan. Garis bilangan ini. Jadi 30 sama 150. Kemudian bagi daerahnya menjadi berapa bagian. Nah, jadi yang kurang dari 30, saya misalkan 0 sampai 30 itu daerah 1, 30 itu daerah 2, 30 sampai 150 itu daerah 3, 150 itu daerah 4, 150 sampai 360 itu adalah daerah 5. Kemudian kita cek ke pertidaksamaan di soal. Soalnya kan tadi sin X yang kurang dari sama dengan setengah. Nah, kita coba ambil daerah 1.
Nah, kita ambil X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, maka sin 0, sin X itu sama dengan sin 0. Sin 0 kurang dari setengah. Sin 0 itu berapa? Sin 0 itu sama dengan 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan setengah? Jawabnya adalah iya kan? Berarti benar. Berarti di kurang 0 sampai 30 ini dia merupakan daerah solusi. Selanjutnya kita cek yang daerah kedua yaitu 30 derajat ini. X sama dengan 30 derajat. Sin 30 derajat, apakah lebih kecil sama dengan setengah? Sin 30 derajat kan dia setengah ya. Apakah setengah lebih kecil sama dengan setengah? Jawabnya adalah benar. Kenapa benar? Karena dia di sini ada lebih kecil sama dengannya. Karena setengah, karena dia lebih kecil sama dengan, jadi dia boleh lebih kecil dan boleh juga dia sama dengan. Setengah kan dia sama dengan setengah kan? Berarti benar. Berarti 0 sampai 30 derajat dia itu merupakan solusi. Dan kita cek yang bagian ketiga. Saya ambil sudut di sini sembarang, antara 30 dan 150. Saya ambil yang 90 derajat misalnya. Sin 90 derajat, apakah lebih kecil daripada setengah? Sin 90 derajat itu berapa? Sin 90 derajat itu kan sama dengan 1 ya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan setengah? Jawabnya adalah tidak. Karena 1 itu lebih besar daripada setengah kan. Berarti ini merupakan daerah 3 itu merupakan daerah yang salah atau bukan merupakan solusinya. 3 ini bukan solusi, kita ke 4. 4 itu sama dengan 150. 150. Sin 150 kurang dari setengah. Sin 150 itu berapa? Sin 150 itu sama dengan setengah. Apakah setengah lebih kecil sama dengan setengah? Jawabnya adalah iya. Sehingga daerah keempat ini merupakan solusi. Kemudian ini 4 solusi. Kemudian daerah kelima. Ambil nilai di antara 150 sampai 360. Ini saya ambil nilai 180. X sama dengan 180 derajat. Maka sin 180 lebih kecil daripada setengah. Sin 180 itu berapa? Sin 180 itu sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil sama dengan setengah? Jawabnya adalah iya benar. Nah, karena dia itu benar, maka daerah kelima ini dia merupakan solusi. Kemudian kita harus daerah yang jadi solusi. Tadi kan dari 0 sampai 30 ya. 0 sampai 30. Ini solusi. 30 sampai 150 dia bukan solusi, berarti tidak usah diarsir. 150 sampai 160 solusi, jadi dia diarsir. Nah, setelah seperti ini, baru kita tuliskan sehingga solusi dari sin X lebih kecil sama dengan setengah adalah X, di mana X-nya itu dia di antara X-nya lebih besar sama dengan 0, lebih besar daripada 0, dan X-nya kurang dari sama dengan 30. Berarti ini. Yang berikutnya, solusinya yang ini ya. Ini berapa? Tinggal tambahkan di sini X. X-nya lebih besar, X-nya lebih besar sama dengan 150, ini. Dan lebih kecil, nah X-nya di sini kan, lebih kecil daripada 300, lebih kecil sama dengan 360, di mana X anggota bilangan real, seperti itu. Nah, jadi itu ketidaksamaan, contoh cara mencari ketidaksamaan trigonometri. Nah, saya dikerjakan menggunakan grafik atau bisa menggunakan tabel tadi, garis bilangan. Intinya, pertama itu kita rubah ketidaksamaan jadi persamaan terlebih dahulu. Kita cari nilai X-nya. Kalau gambar, kita gambar, nanti kita garis-garis seperti ini. Kemudian kita tentukan daerah yang kurang dari daerah yang itu sesuai dengan soalnya. Kalau garis bilangan, itu yang seperti ini. Jadi kan 0 sampai 150 kan. Kita bagi, kemudian kita cek-cek daerahnya. Jadi ngerjakan yang garis bilangan ini, metodenya itu hampir sama dengan metode yang ini tadi. Yang apa? Yang persamaan. Maaf, yang pertidaksamaan. Nah, hampir sama dengan yang soal nomor 2 ini cara mencarinya. Untuk metode garis bilangan ya. Jadi nanti kalau saran saya itu lebih mudah menggunakan metode garis bilangan ya. Nanti tinggal dipahami aja contoh yang di sini. Nah, jadi mungkin itu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.
Kalau nggak ada, coba kita bahas ini ya. Kita masih punya waktu 20 menit ya. Kita bahas, makan ini. Kalau kita bahas yang agak susah ini, yang cost. Ini kan ada dikurangi ya. Gini kalau ada dikurang-kurangi gini. Nah, sama. Ini persamaan ya. Nah, berarti kita mulai dari sini. Nah, cost berapa? Cost berapa yang nilainya 1? Cost berapa yang nilainya 1? Cost yang nilainya 1, cost berapa ya? Cost 0, ya, cost 0 ada salahnya. Kalau kita cek, harusnya cost 0 harusnya. Cost 0 sama dengan 1. Nah, ini. Cost yang hasilnya 1 adalah 0 ya. Ini ya. Cost A, cost 0 sama dengan 1, berarti 0 ya. Berarti cost 0. Nah, karena sudah sama cost, nah berarti kita keluarkan yang di dalamnya ini. Sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan sebagai, kalau cost itu dia beta ya. Beta seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan ke solusi dari cost. Solusi dari cost itu ada dua juga ya, X1 sama X2 ya. Nah, mana solusi cost? Nah, ini solusi cost ada dua. Ada yang beta plus K 360 sama min beta K ini. Kita copy aja ini. Nah, solusinya itu ini. Nah, kita mulai ya. Nah, karena di sini ada 2x min 50, 2x min 50, berarti kita tuliskan di sini itu berarti solusinya adalah 2x1 min 50. Nah, yang sini berarti ini adalah 2x2. Nah, karena di sininya ada 2x min 50 ya. Nah, kemudian kita coba ya sudah ya. Dua x kalau kita ambil nilai k-nya ya. Kita ambil k-nya itu sama dengan 0 dulu kan. Maka kita masukkan di sini. Sama dengan oh ini kerjakannya pakai ini aja kan. Kedepannya aja. Betanya tadi 0. Betanya itu 0 derajat. K-nya itu sama dengan 0. K-nya sama dengan 0. 0 tambah 0 kali 1 berarti 0 ya. Ini berarti 0. Ini 50 ini masuk 50 derajat nih. Bentar.
Nah, itu. Ini bukan. Nah, kemudian kita pindah ke sana. Kita pindah ruas. 50 jadinya plus 50 ya. Kemudian X1 sama dengan 50 dibagi 2. Maka X1-nya sama dengan 25 derajat. Apakah ini masuk? Jarak rentangnya dari negatif 360 sampai 360. 25 kan dari sini kan. Jadi dia, maaf, yang ini ya. Oh iya, dia masih masuk kan? Masih masuk berarti. Nah, kemudian ambil K-nya 1 sekarang. K1, 1, berarti ini 360. Kemudian berarti ini 360 plus. Berarti berapa ini? 410 ya? 410. 410 dibagi 2 sama dengan 205. 410 sama dengan 205. Ya, ini masih masuk juga. Ambil K sama dengan 2 sekarang. 2, ini dari 720. Ini 720. 720 plus 50, 770 berarti. 770 dibagi 2 ada berapa ini? 2 ini. 365 ya. 317 bagi 2, 8. 385 berarti. Nah, 385. Nah, 385 sini, dia rentangnya itu dari negatif 360 sampai 360. Jadi dia berada di luar rentang ini. Berarti dia K2 dia sudah tidak memenuhi dia. Langsung balik dalam kurung tidak memenuhi atau TM. Nah, seperti itu. Sebentar, kalau negatif 1 masuk enggak ya? Kalau negatif 1, di sini ada negatifnya ya, Pak. Kalau saya ambil K-nya itu negatif 1 misalkan. Ini negatif 1, negatif 360. Oh ya, karena dia rentangnya dia ada negatifnya, K-nya negatif 1, boleh ambil K negatif 1 ya. Karena dia apa ada negatifnya dia. 60, berarti ini pindah ke sana, berarti negatif 360. Tambah ini, hasilnya adalah negatif 310. 310 dibagi 2 berarti negatif 1. 110 bagi 2, 55. Oke, 55. Nah, yang apakah ini masuk? Nah, kan dia kan masih masuk di sini kan? Oke, berarti K-nya ambil negatif boleh ya? Kemudian kita coba ambil negatif 2.
Ambil negatif 2. Maka dia masuk juga. 2. Berarti ini negatif 720. 720 kurang 50. Ada 670 berarti. Oke, 670 dibagi 2. 335. 3, 3, 5. 335 akan masuk. Nah, masuk kan? Dia 335 di sini kan dia. Nah, berarti K2 itu masih masuk dia. Kemudian ambil K3 sekarang. Kan negatif 3 masalahnya. Maka ini kayaknya tidak masuk nih tadi. Negatif 3 itu sama dengan 3 kali 3, 9. 9, 3 kali 6, 180. Ini berarti yang 10, 80. 10, 80. Kemudian 10, 80 dikurang 50. Sama dengan 1030. Garis bagi 2 ini sama dengan negatif 5, 15. Nah, ini dia tidak memenuhi kan. Yang 15 kan dia di sebelah kirinya ini ya. Sebelah kirinya 360. Maka di sini dia tidak memenuhi. Atau TM. Nah, dari sini kita tahu bahwa X-nya itu dia ada negatif 335. Nah, kita rangkum ini masih yang untuk X yang X1 ya. Nah, sekarang kita cari yang X2-nya. Nah, yang ini, yang 2X2 min beta. Nah, kita mulai dari 0 dulu. Kita mulai dari 0 dulu. Nanti kita cari yang positif dulu, nanti kita geser yang negatif ya. Pertama kita cari yang positif dulu, nanti kita geser yang negatif. Ini ada negatif beta. Oh, sebenarnya tidak masalah ini. Negatif ini tidak ngefek. K sama dengan 0 hasilnya sama aja. K sama dengan 1. Oh, berarti hasilnya sama semua ini hasilnya ini. Hasilnya sama aja ini hasilnya. Saya copy aja. Ini yang membedakan kan dia hanya betanya dinegatifkan ini aja. Ini negatif. Negatif dari 0 kan dia tidak ngefek ya. Negatif dari 0 ditambahkan apapun kan hasilnya apapun itu. Yang apapun itu tadi. Ini berarti tetap, nah ini dia tidak memenuhi. Ini berarti tinggal tambahkan negatif ini aja. Negatif, negatif, tidak ada efeknya. Nah, sudah. Nah, dari X1, oh, ini S2 berarti. Nah, ini saya ganti X2.
Nah, sudah ya. Nah, dari solusi X1 ya tadi ya 335 negatif 155 25 205 sama 385 derajat. Nah, adalah solusi dari ini sin 2x sama dengan setengah dengan rentangnya itu. Masih belum ini belum ya. Ini oh ya betul betul dia sama dengan kan. Nah, betul. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh cara pengerjaannya yang berupa persamaan fungsi trigonometri. Bersama apa itu persamaan fungsi trigonometri? Satu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, satu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, dan ada fungsi trigonometrinya. Nah, yang ini apa? Yang ini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 solusi untuk soal ini. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan dari sini. Nah, kalau ada, silakan dicoba sendiri yang nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7 ini dari penjelasan di atas tadi. Nanti ujiannya ya soalnya seperti ini nanti. Itu kan solusi dari apa gitu. Ya. Nah, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Nanti saya lanjutkan pertemuan terakhir kita membahas tentang fungsi inverse di Selasa depan. Selasa depan kita membahas fungsi inverse. Bentar. Ya, ini masih ada waktu tanggal 9 ya. Puasnya kalau salah tanggal 22 ya. Tanggal 22 ini. Nanti kita tanggal 9 kita membahas itu inverse. Kemudian setelah itu bisa libur. Silakan persiapan untuk belajar untuk kelasnya nanti. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih ya. Saya close.